Siapa tak kenal dengan Bandung, ibu kota Jawa Barat yang kini terkenal dengan industri kreatifnya ini tengah berkembang pesat. Bandung masih menyimpan dengan apik nilai-nilai historis mereka, mulai dari bangunan tua, jalan, hingga sebuah pabrik kopi. Bertempat di daerah bersejarah Braga, Asia Afrika, atau tepatnya di Jalan Bancai 51, terdapat sebuah pabrik kopi pertama di kota Bandung. Menilik dari sejarahnya, pabrik kopi ini sudah berdiri lebih dari 80 tahun dan tetap beroperasi secara turun-temurun hingga saat ini. Nuansa tempo dulu kental terasa pada pandangan pertama. Seiring siang menjelang, Anda akan melihat bagaimana pabrik kopi Aroma menjadi tempat penjualan kopi paling terkenal di Bandung. Sejak didirikannya pada tahun 1930-an, tidak banyak yang berubah dari pabrik kopi Aroma. Sang pemilik memang sengaja mempertahankan nuansa masa lalu di toko dan pabriknya. Di tempat ini, kita juga masih bisa menemukan beberapa alat pengolahan kopi yang tersisa dari zaman pendudukan Belanda. Perkenalkan, Pak Widya Pratama. Pria kelahiran 16 Oktober 1952 ini mewarisi pabrik kopi Aroma dari kedua orang tuanya. Namun tidak hanya sekedar mewarisi, Pak Widya yang juga seorang dosen ekonomi di salah satu perguruan tinggi di Bandung juga mampu mengubah pabrik kopi Aroma menjadi salah satu ikon wisata sejarah Bandung. Saya merupakan generasi kedua, karena saya putra tunggal, mau nggak mau saya jadi tukang kopi. Aroma Kopi di Jalan Bancai 51, Bandung, didirikan oleh mendiang ayah saya tahun 1930. Ayah saya bekerja di orang Belanda tahun 1920 sampai tahun 1930. Dia mengumpulkan skill dan modal dan membuka sendiri usaha kopi di Bancai 51. Mesin-mesinnya semua teknologi tepat guna 1930. Nah, masih semua 1930. Karena kalau mesin diganti, rasa akan berubah. Pre-maintenance hanya diganti beltnya aja yang putus. Mesinnya kuat. Biji-biji kopi ini masih yang organik, Arabica didatangkan dari Aceh, Medan, Toraja, Jawa Timur, Bajawa, Flores, dan untuk Robusta didatangkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Temanggung, Wonosobo. Hambatan hanya untuk tahun ini kopi mentahnya sukar karena cuacanya jelek sekali. Panenannya hanya 10% untuk tahun ini, tapi sebelum-sebelumnya lancar. Keunggulannya orang yang minum nggak bakal kembung karena kadar kafeinnya turun, kadar asamnya turun. Hanya syaratnya dijemur di matahari waktu pengeringannya dan disimpannya di dalam kalung goni. Karena karung goni ada sirkulasi udaranya. Nggak boleh di dalam karung plastik. Kami keahliannya hanya membuat kopi yang seperti ini. Dan faktor 7M-nya, man, money, material, mesin, method, market, dan manajemennya harus balance. Harus membuat produk sebaik mungkin, jangan memakai kimia sehingga yang minum selamat. Karena kalau kita udah dibayar, orang yang membayar kita tuh harus mempunyai nilai lebih, nilai tambah. Bukan jadi celaka, perutnya kembung atau sakit, tapi dia justru sembuh berkat kopi Aroma. Dan harganya murah, karena low cost, karena biayanya juga rendah sehingga harga jualnya bisa murah. Nggak ada yang pakai dasi. Pabrik kopi Aroma tidak hanya kental dengan nilai historis. Kopi Aroma justru merupakan salah satu kopi terunik di Indonesia. Berbekal falsafah tidak hanya menjual, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak, pabrik kopi Aroma memiliki teknik pengolahan yang berbeda dari kopi-kopi lain di Indonesia. Baik kopi Arabica maupun kopi Robusta yang telah diperoleh, dijemur terlebih dahulu di belakang pabrik. Sama seperti proses penjemuran kopi pada umumnya.
Umumnya biji-biji kopi ini akan dijemur selama 1 hari supaya mendapat panas merata pada setiap bagian biji kopi. Tidak lupa juga agar dibolak-balik. Setelah proses penjemuran, barulah kita akan memasuki salah satu kunci rahasia kopi aroma. Biji-biji kopi akan dimasukkan ke dalam karung goni, lalu disimpan selama beberapa tahun. Anda mungkin sedikit heran, mengapa kopi-kopi dari berbagai penjuru Indonesia ini harus disimpan terlebih dahulu selama bertahun-tahun sebelum bisa dinikmati. Menurut Pak Widya, kopi-kopi yang telah disimpan selama beberapa tahun ini memiliki kadar acidity atau keasaman yang rendah hingga sangat aman bagi lambung manusia. Belum lagi cita rasa serta aroma yang tercipta selama disimpan bertahun-tahun dalam gudang tentunya unik dan berbeda. Menurut Pak Widya, layaknya anggur yang makin lama diperam akan makin nikmat, begitu juga untuk kopi. Lalu bagaimana kita bisa melihat karung berisi kopi yang telah disimpan lama? Mudah saja, semakin lama karung kopi tersimpan dalam gudang, maka semakin mengecil dimensinya. Karung kopi yang belum lama disimpan cenderung berat dan penuh. Sementara karung kopi yang telah bertahun-tahun di dalam gudang akan ringan serta longgar ketika disentuh. Untuk biji kopi Robusta, batas minimal penyimpanan adalah 5 tahun. Dan Arabica minimal 8 tahun. Semakin lama biji kopi tersimpan, maka semakin baik kualitasnya. Biji kopi Arabica dengan tingkat keasaman rendah baik bagi penderita jantung dan darah tinggi. Sementara Robusta beracidity rendah, cocok bagi penderita diabetes dan darah rendah. Setelah menemukan biji kopi dengan kualitas yang sesuai, maka proses perostingan akan segera dilakukan. Memang tidak ada yang berbeda antara proses roasting kopi aroma dengan proses roasting kopi lain yang pernah saya temui. Tetapi mesin roasting pabrik kopi aroma memiliki keistimewaan tersendiri. Mesin-mesin ini telah merosting kopi sejak zaman pendudukan Belanda dan hingga kini tidak ada sedikit pun yang berubah dalam proses perostingan di kopi aroma. Mesin ini mampu merosting hingga 80 kilo biji kopi. Ada perlakuan khusus bagi mesin roasting tua ini. Salah satunya adalah dengan selalu memakai bahan bakar dari kayu karet. Selain kayu karet mampu menghasilkan panas hingga 125 derajat dan stabil, jenis pohon ini dipercaya tidak merusak mesin, serta tidak menimbulkan asap berlebih. Akibatnya, kondisi lingkungan pabrik kopi aroma seluas 2000 meter persegi ini jauh lebih sehat. Selain mampu bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, mesin roasting ini dibuat dari material yang mampu membendung panas sehingga tidak menyebar keluar. Jadi ketika menyentuh mesin roasting, lengan kita pun tidak ikut terbakar. Coffee two types, Robusta and Arabica. Modern process just in time. Green coffee directly roasting. But here we wait Robusta for 5 years and Arabica 8 years. Because new coffee high acid. After 8 years the acid will be low and caffeine level will melt. Dibutuhkan kurang lebih 2 jam hingga proses perostingan selesai. Sembari menunggu, tak jarang Pak Widya mengajak para turis asing yang datang berkunjung ke pabrik kopi aroma untuk berkeliling di pabrik dan tokonya.
Umumnya turis yang datang berasal dari Belanda, Amerika, serta negara tetangga semisal Malaysia dan Singapura. Setelah dingin, biji-biji kopi akan disortir untuk menyaring biji kopi yang tidak layak, semisal pecah atau retak. Setelah itu, disortir kembali dengan proses yang menurut saya mirip sekali dengan mengayak beras. Proses ini berfungsi agar kulit ari kedua kopi bisa terlepas dengan mudah. Setelah selesai, maka kopi pun siap digiling. Dalam sehari, pabrik kopi Aroma mampu menggiling hingga 300 kilo kopi. Sebelum dikemas, tidak lupa para pegawai pabrik kopi Aroma untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa. Pabrik kopi Aroma mulai melakukan processing dari jam 4 subuh hingga jam 9 pagi, tepat ketika para pembeli mulai berdatangan. Kopi Aroma sendiri tersedia dalam ukuran 250 gram, 500 gram, hingga 1 kilogram. Dengan harga jual yang bervariasi, hal ini memudahkan konsumen untuk memilih sesuai dengan kekuatan kantung mereka. Hiruk-pikuk Jalan Bancai 51 ini makin riuh ketika siang menjelang, saat para pelanggan kopi Aroma mulai berdatangan. Pelanggan kopi Aroma datang dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak keunggulan dari kopi Aroma menjadi alasan mengapa masyarakat Bandung kerap hanya membeli kopi di Jalan Bancai ini. Lebih kali 7 tahunan lah. Nah, yang sudah jelas rasa. Terus pemrosesannya saya pernah ngeliat diajak sama Pak Widya ke dalam. Itu memang benar-benar masih seperti kakek beliau dulu memproses ya. Jadi nggak ada yang dirubah. Kalau misalnya kopi yang lain, kopi biasa diseduh kadang suka masih berminyak. Kalau ini udah nggak. Begitu diseduh dengan air mendidih itu coklat, busa coklatnya itu top lah udah. Pabrik kopi Aroma bisa menjadi sebuah bukti jika kopi tidak hanya bisa berada dalam cangkir saja, tetapi mampu menjadi ikon pariwisata, bahkan telah menjadi bagian sejarah dari suatu daerah.